Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa alihi wa ashabihi wa ikhwani. Lanjutkan masih pada bab larangan-larangan, babun nahyi an tarkin nari fil baiti inda naum. Bab larangan membiarkan api menyala di rumah ketika tidur. Wa nahwihi sawa'un kanat fi sirajin aw ghairihi, dan yang semisalnya apakah pada lampu atau yang semisal lampu seperti kompor dan yang semisalnya. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, la tatrukun nara fi buyutikum hina tanamun. Jangan biarkan api menyala di rumah kalian ketika kalian sedang tidur. Hadis berikutnya juga semakna. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, ihtaraqa baitun bil madinati ala ahlihi minal lail. Ada sebuah rumah di kota Madinah terbakar, menimpa penghuni rumahnya semalam. Falamma hudditha Rasulullah SAW bi sya'nihim, tatkala Nabi SAW dikabarkan tentang kondisi mereka, Rasulullah berkata, inna hadhihi an-nara aduwwun lakum, sungguhnya api ini adalah musuh bagi kalian. Fa idza nimtum fatfi'uha, jika kalian tidur maka matikanlah api tersebut. Muttafaqun alaih. Ini semua hadis berbicara tentang larangan seorang ketika tidur membiarkan api menyala, dan ini terkait dengan zaman dahulu ya. Ketika seorang menyalakan api dan tidak ada pelindungnya ya, bisa jadi pakai minyak, bisa jadi minyaknya terjatuh. Apalagi terkadang datang fuwaisiqah, yaitu tikus misalnya, menumpahkan atau menjatuhkan api tersebut sehingga akhirnya membakar rumah. Apalagi rumah-rumah terdahulu terbuat dari misalnya dari korma, pohon batang korma, daun korma dan yang semisalnya, sehingga sangat mudah terbakar dengan adanya api. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kalau tidur jangan biarkan api menyala. Ini menunjukkan kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya ya, karena kalau api menyala bisa terbakar, akhirnya mengganggu penghuni rumah dan bisa membuat penghuni rumah meninggal dunia atau menghalangi mereka dari aktivitas ibadah mereka. Makanya jika seorang tidur di rumah seperti tersebut, ada sumber api yang masih menyala, maka dimatikan ya. Yang terakhir tidur yang matikan ya, kalau memang membutuhkan api tersebut. Tapi kalau zaman sekarang seperti disebut oleh para ulama, sudah ada pelindung seperti listrik, maka hal ini tidak berlaku lagi karena tidak dikhawatirkan akan hal tersebut. Ya, meskipun kita tahu bahwasanya kalau tidur dalam kondisi lampu mati lebih baik ya. Kalau lampu menyala juga boros, tapi kalau orang perlu boleh-boleh saja. Sehingga ini tidak termasuk dalam larangan karena tidak dikhawatirkan akan terjadinya kebakaran. Kecuali yang mengkhawatirkan terjadinya kebakaran maka diperhatikan. Seperti kompor mungkin, atau kalau di zaman sekarang musim dingin ada pemanas yang itu ada api menyala. Semua yang bisa dikhawatirkan maka hendaknya dimatikan sebelum tidur ya. Saya tidak tahu kalau mobil listrik dicolok dibiarin bahaya atau tidak. Tergantung mobilnya. Intinya ini terkait yang berbahaya. Kalau tidak berbahaya maka tidak mengapa. Kemudian larangan ini juga asalnya adalah, ulama mengatakan seperti Nawawi rahimahullah, adalah tidak sampai derajat wajib, hanya anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya kalau lampu atau kompor ternyata safety, ada pelindungnya, tidak ada masalah, maka tidak berlaku. Api bermanfaat ya, api bermanfaat ketika seorang sedang terjaga. Makanya di siang hari seorang menggunakan api ya. Dan Allah menyebutkan di antara nikmat adalah api. Fa idza antum minhu tuqidun. Dengan pohon kemudian dibakar, berjadilah api untuk kalian menyalakan apa yang kalian perlukan. Di antara nikmat yang Allah berikan api. Tetapi kalau
kita tertidur dia bisa menjadi musuh. Tiba-tiba nyala, tiba-tiba nyalanya tidak terkontrol. Maka Rasulullah mengatakan aduul lakum, musuh bagi kalian, bisa membakar dan terjadi banyak kebakaran sebagaimana sering kita dengar kejadian-kejadian tersebut. Baik, hadis berikutnya. An Jabir radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ghattul ina'a wa auqi'us siqa'a wa aghliqul abwab." Tutuplah bejana, kemudian auqi'us siqa, dan ikatlah siqa tempat air. Dulu tempat air terbuat dari kulit, sehingga untuk menutup tempat air tersebut dengan diikat di atasnya. Wa aghliqul abwab, dan tutuplah pintu-pintu. Wa atfi'u as-siraj, dan matikanlah lampu. Fa inna syaitana la yahullu siqa'an wa la yaftahu baban. Sungguhnya setan tidak menempati, setan tidak bisa membuka air yang tertutup, kemudian tidak bisa membuka pintu, wa la yakshifu ina'an, dan juga tidak bisa membuka penutup bejana. Fa illam yajid ahadukum illa an ya'rudha ala ina'ihi 'udan wa yadhkur ismallahi falyaf'al. Kalau kalian tidak mendapati penutup bejana, hanya ada batang kayu atau siwak atau apapun, maka taruhlah di atasnya sambil mengucapkan bismillah. Ya. Fa innal fuwaisiqah tudrimu ala ahli baiti baitahum. Karena fuwaisiqah itu tikus, bisa membakar rumah penghuni rumah tersebut. Ruwahu Muslim, itu tikus mengganggu sehingga menumpahkan api atau yang lainnya. Ini maka ini diantara adab-adab yang diperhatikan sebelum tidur. Di antaranya adalah menutup pintu, di antaranya adalah menutup bejana, di antaranya mengikat tempat air. Nah, di sini Rasulullah menyebutkan bahwasanya gangguan yang mungkin mengganggu kita bukan cuma dari gangguan fisik berupa pencuri yang nyata manusia. Ternyata setan juga bisa mengganggu. Ternyata hewan juga bisa mengganggu. Maka kita disuruh untuk tindakan preventif ya. Jadi kalau kita biarkan bejana terbuka, khawatir diganggu oleh syaitan, dikasih sesuatu oleh syaitan, atau terkena hewan atau tikus tadi, maka seorang berusaha preventif dengan menutup benda tersebut. Ya. Jangan biarkan benda-benda tersebut terbuka, dikhawatirkan bisa berbahaya. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Fi sanati lailatun yanzilu fiha waba'un la yamurru bi ina'in laisa 'alaihi ghita' aw siqa' laisa 'alaihi wika' illa nazala fihi min dzalikal waba'." Dalam satu tahun ada satu malam yang di mana turun wabah. Tidaklah wabah tersebut melewati bejana atau gelas atau piring yang tidak tertutup atau tempat air yang terbuka, kecuali dia akan mampir di bejana-bejana tersebut. Ini diantara sebab sesuatu yang gaib. Terkadang ada wabah turun, dia bisa menempati tempat-tempat tersebut. Maka diantara yang bisa kita lakukan, kita tutup. Nah, kalau tidak ada tutupan dan hanya sekedar ada misalnya lidi atau apa yang taruh di atas bejana, misalnya begini kita taruh di atasnya, lidi atau apa, kayu atau bolpen atau apa. Kalau nggak ada tempat penutup, kita bilang bismillah. Insyaallah aman. Insyaallah aman. Oleh karenanya kalau ada air yang kita mau minum, tutup, jangan dibiarkan terbuka. Khawatir ada penyakit, baik penyakit secara fisik, mungkin udara yang kotor, bisa tadi ada wabah turun tanpa kita sadari, atau tadi gangguan setan. Gangguan apa? Setan. Kita tidak tahu ada sihir atau apa, makanya kita tutup. Karena setan ternyata tidak bisa buka penutup, dia nggak mampu, berat, dia nggak bisa buka ikatan, susah. Ya, setan tidak semudah itu bisa melakukan. Makanya kan dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan khutbah syaitan, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr inna Allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li. Kata syaitan ketika di neraka jahanam, dia bertemu dengan para pengikutnya di neraka dan dia berkhutbah di atas sebuah mimbar yang dibuat dari api, dan itu khutbah yang paling mengena ya, yang tidak pernah didengar oleh manusia sebelumnya. Didengar oleh para penghuni neraka dan mereka benar-benar sadar, tapi kesadaran mereka terlambat karena yang khotibnya apa? Syaitan.
Dia mengatakan innallaha wa'adakum wa'dal haq. Allah telah menjanjikan pada kalian janji kebenaran. Wa wa'adtukum, saya juga janji-janji tapi janji manis yang hasilnya pahit. Fa akhlaftukum, aku menyelisih janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabuli. Saya tidak punya kemampuan untuk mengganggu kalian kecuali saya tidak punya sultan, tidak punya kekuasaan untuk mengganggu kalian. Kecuali illa an da'awtukum, saya cuma bisik-bisik doang. Fastajabtum li. Lantas kalian nurut kepadaku. Yaitu setan enggak pernah narik tangan kita untuk kemana. Setan tidak pernah tuangkan air ke wajah kita. Dia buka ini aja susah. Kalau kecuali mungkin, makanya Umar bin Khattab mengatakan tidak semua setan bisa menampakkan diri. Setan yang menampakkan diri itu setan yang bekerja keras untuk bisa menampakkan apa? Diri. Seperti manusia tidak semua bisa jadi dukun. Untuk jadi dukun harus kerja keras. Ya. Nah, demikian juga asalnya setan tidak bisa ganggu kita. Dia pun hanya bisa bisik-bisik. Kalau dia bisa menampakkan diri, bisa menangguhkan gangguan fisik, itu tidak gampang. Tidak gampang, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak semua setan bisa demikian. Oleh karenanya, setan kemampuannya bisik-bisik. Hanya bisik-bisik. Kemudian ada kawan telepon, Ustaz, ini di rumah diganggu. Tahu-tahu ini ada bunyi ini. Bilang aja, cuekin aja. Setan lagi main-main, biarin aja. Jangan terlalu digubris ya. Kita besar kepala kita gubris. Kalau datang baca Quran, enggak usah dicuekin. Mau dia matikan lampunya, itu susah dia matikan lampu, main-main lampu enggak gampang ya. Karena kata Nabi dia tidak bisa buka apa? Tutupin, susah. Tidak gampang. Hukum asal mereka enggak bisa. Hukum asal. Kalau bisa mereka tentu perlu perjuangan dan yang lainnya. Tapi manusia ada senjatanya itu Al-Qur'an, ayat kursi dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita tutup karena tadi bisa gangguan penyakit secara fisik, ada wabah atau setan mengganggu. Dan juga ada hewan yaitu fuwaisiqah. Fuwaisiqah itu maksudnya tikus, fa'ar ya. Disebut oleh Nabi fuwaisiqah karena dia perbuatannya buruk seperti fasik. Fuwaisiq itu dari fasik. Fasik itu yang keluar dari garis lurus yaitu ngaco ya. Dan dia sengaja menumpahkan api untuk membakar rumah penghuni rumah. Oleh karenanya tindakan preventif disyariatkan dalam Islam ya. Oleh karenanya jika bisa kita tutup, maka kita tutup, jangan kita buka agar kita lebih sehat dan tidak diganggu oleh syaitan. Kata Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, wa qad tadammanat hadhil ahadits, hadis-hadis ini mengandung menjelaskan bahwasanya anna Allah ta'ala qad atla'a nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ala ma yakunu fi hadhil awqat min al-madar min jihati syayatin. Allah telah menampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu-waktu ini, waktu tidur, waktu malam, terkait dengan kemudaratan yang bisa muncul menimpa penghuni rumah min jihati syayatin, dari gangguan syaitan. Wal fa'ar bisa juga dari tikus, wal waba juga dari wabah. Waqad arsyadana Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ma yuttaqu bihi dzalika. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana cara menghindar gangguan-gangguan tersebut, syaitan, tikus atau wabah. Fal yubadil insan ila fi'li tilkal umur dzakiranillaha ta'ala. Maka seorang segera melakukan arahan-arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah, mumtathilan amran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka menjalankan sunnah Nabi SAW, dapat pahala. Jadi kalau mau tidur cek dulu. Ada air tutup. Ada makanan apa? Tutup. Masukkan kulkas. Setan tidak bisa buka kulkas, aman. Bismillah. Insya Allah aman. Minimal dapat pahala karena kita menjalankan apa? Perintah Nabi. Hidup enak, kerja sehat, dapat pahala. Wa syakiran lillahi ta'ala ala marsyadana ilaihi wa ala nabihi, dan bersyukur kepada Allah atas apa yang Nabi bimbing kita dan ajarkan kepada kita. Wali Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tablighihi, dan juga bersyukur kepada, terima kasih kepada Nabi atas arahannya dan nasihatnya. Faman fa'ala dzalika lam yusibhu min syai'in min dzalika dhararun bihaulillahi wa quwwatihi. Siapa yang melakukan ini, maka dia tidak akan ditimpa dengan mudarat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa barakati imtithali awamirihi, dan tidak akan ditimpa dengan kemudaratan karena keberkahan menjalankan perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jazahu anna afdhala ma jaza nabiyyan an ummatihi faqad balaga wa nasaha.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik bagi Nabi Muhammad SAW, yaitu balasan terbaik bagi seorang nabi atas umatnya. Sungguh Nabi telah menyampaikan dan menasihati dengan sebaik-baiknya. Baik. Jadi ini adab hendaknya kita perhatikan, ya. Kita nggak tahu bisa terjadi apa-apa ya di luar daripada dugaan kita. Kalau di Indonesia ada konslet biasanya jatuh ya listriknya kan. Kalau di Saudi itu konslet tetap nyala, itu masalahnya. Sampai terbakar. Saya pernah rumah kebakaran, alhamdulillah lagi keluar waktu itu. Lagi keluar sama anak apartemen dari kampus. Ternyata kebakaran, saya lagi keluar sama anak-anak semua. Ya. Malam itu biasanya kita anak-anak tinggal, kita pergi. Malam itu kita bawa semua, ternyata terjadi kebakaran. Kenapa? Meskipun sudah terbakar tidak jatuh anunya Pak, listriknya. Ya. Nggak tahu sisinya berbeda. Makanya di sana sering terjadi kebakaran. Sampai dalam setahun, apalagi sana panasnya tinggi. Biasanya musim panas terjadi kebakaran. Sudah listriknya tinggi, panas juga tinggi karena penggunaan listrik sangat panas. Di satu tempat biasanya kabel beberapa itu bisa terjadi kebakaran. Intinya saya akhirnya pergi ke pemadam kebakaran. Ini kisah aja. Kebakaran. Terus ternyata mereka semangat ketika melakukan aksi memadamkan kebakaran. Karena mereka menganggap itu sebagai jihad. Dan ditulis itu, asyuhada, orang-orang yang pernah meninggal karena kebakaran. Itu membantu mematikan api. Karena Rasulullah mengatakan al-hariq syahid. Bosnya yang terbakar adalah apa? Mati syahid. Di antara mereka ada yang terjebak dengan api karena ingin menyelamatkan, akhirnya meninggal. Tapi kita lanjutkan. Babun nahi anit takalluf. Larangan dari sikap berlebih-lebihan. Takalluf yaitu melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Merepot-repotkan diri melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Menyusahkan diri. Melakukan yang tidak dianjurkan. Wa huwa fi'lun wa qawlu ma la maslahata fihi bi masyaqqah. Ini tafsir daripada Nawawi. At-takalluf adalah melakukan berbuat atau berkata yang tidak ada maslahatnya dengan susah-susah, tidak ada maslahatnya. Allah berfirman, "Qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin." Katakanlah, aku tidak meminta kepada kalian atas dakwahku ini upah sedikit pun. Wa ma ana minal mutakallifin, dan aku bukan termasuk orang yang mengada-ngada, itu membuat hal-hal yang tidak diperintahkan. Di sini Rasulullah SAW membuka ayatnya dengan mengatakan, "Wa ma as'alukum alaihi min ajr." Ini hukum asal bahwasanya para nabi tidak pernah meminta upah dari ajaran dakwah yang mereka lakukan. Ini adalah kedudukan yang termulia, ya. Maka Nabi berkata, Allah suruh berkata, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "ma as'alukum alaihi min ajr." Aku tidak pernah minta kepada kalian upah sedikit pun. Karena Rasulullah kalau mengambil upah maka dituduh bahwasanya dia mencari dunia, sementara ketika dia menyampaikan dakwah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian dalam surat Yasin ketika seorang menasihati kaumnya dengan mengatakan, "Ya qaumi ittabi'ul mursalin." Wahai kaumku, ikutilah para rasul. Ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutlah para rasul yang tidak pernah minta upah kepada kalian dan mereka mendapatkan petunjuk. Demikian juga Nabi Nuh berkata, "Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala." Wahai kaumku, aku tidak pernah minta harta kepada kalian. Dalam ayat yang lain, "La as'alukum alaihi ajra, in ajriya illa 'ala Allah." Aku tidak minta upah sedikit pun pada kalian, sungguhnya pahalaku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hukum asal bahwasanya para nabi tidak pernah minta upah. Adapun kalau dikasih tanpa meminta sebagaimana Nabi Musa alaihissalam dan tidak ada niat untuk hal tersebut, maka insya Allah tidak mengurangi pahala. Seperti Nabi Musa alaihissalam ketika menolong dua wanita dalam surat Al-Qasas, setelah menolong kemudian dia dipanggil, ternyata dikasih upah. Maka dia terima, ya, karena wanita tersebut berkata, "Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana." Sungguh ayahku memanggilmu untuk memberikan upah karena kau telah mengambil air bagi kami. Itu pun bukan perkara akhirat, perkara duniawi.
Itu pun Nabi Musa tidak minta, kemudian ketika kasih dia pun terima ya. Maka ini hukum asal seorang ketika masuk dalam medan dakwah, apakah sebagai dai-nya atau sebagai panitia, maka dia berusaha untuk tidak berharap duniawi sama sekali. Nah, kalau ada seorang kemudian berdakwah minta upah, maka bagaimana hukumnya? Khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan hukumnya boleh, sebenarnya mengatakan haram seperti ulama Hanafiyah, mereka mengatakan haram. Adapun dalil yang disebutkan tentang mengambil upah dari ruqyah itu pengobatan. Adapun dalil tentang Al-Qur'an itu mengajarkan Al-Qur'an, benar-benar mengajar Al-Qur'an sampai bisa mengerti, sampai bisa menghafal ya. Maka mereka mengatakan bahwasanya berbeda hanya dengan mendengar Al-Qur'an. Mendengar Al-Qur'an tidak boleh ambil upah. Tapi kalau duduk ngajarin sampai dia paham, dia ngerti, dia hafal itu lain, itu karena butuh perjuangan. Tapi intinya mazhab Hanafi mengatakan tidak boleh. Ibn Taimiyah rahimahullah mengambil jalan tengah, dia mengatakan boleh jika upah tersebut agar dia bisa continue dalam kegiatan agamanya sebagai pengajar, bukan sebagai orientasi ya. Makanya dia mengatakan ya'khudh liyahuj ketika ditanya, bolehkah seorang badal haji dengan menerima upah? Kata Ibnu Taimiyah, kalau dia mengambil upah supaya haji, maka ini boleh. Tapi kalau dia yahuj, dia akhud, tapi haji untuk mendapatkan keuntungan, maka ini tercela. Ini tidak pernah dilakukan oleh para salaf. Oleh karenanya jika seorang kemudian taruhlah mengambil pendapat bahwasanya boleh mengambil upah, nanti ada khilaf ya. Kalau dia mengambil pendapat boleh mengambil upah, maka jika duniawi menjadi orientasinya, maka mengurangi pahalanya di akhirat. Kalau dunianya ternyata mendominasi, maka tidak ada pahalanya sama sekali. Sebagaimana para mujahidin ketika berniat untuk mendapatkan ghanimah, maka telah hilang 2/3 pahala mereka. Rasulullah SAW mengabarkan demikian. Tapi kalau ternyata dia upah yang dia dapatkan sebagai sarana agar dia bisa konsen untuk dakwah, ya, terutama tidak ada upah dari penguasa. Beda dari Arab Saudi dai dikasih, guru-guru dikasih, sehingga mereka tidak mau, bahkan kalau dikasih pun mereka menolak, mereka marah karena mereka sudah dicukupkan oleh pemerintah. Ya. Kita tidak demikian, tidak semua dai dikasih kafalah. Maka jika seorang mengambil upah dalam rangka bisa continue kegiatannya agar dia bisa konsen dakwah, dia bisa belajar dengan baik. Karena kalau dia kerja, kapan dia mau belajar untuk menyampaikan? Ya. Maka dari sini pendapat yang mengatakan boleh cukup kuat, tetapi tadi jangan jadikan dunia sebagai apa? Orientasinya. Makanya jika seorang ternyata kekurangan, ya, kemudian dia butuh gaji untuk bisa mengajar, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau seorang sudah berkecukupan, maka tidak perlu dia kemudian menarik upah ya, dari masyarakat. Maka ini adalah tidak baik bagi dia ya, karena bukan yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Ya. Apalagi sampai buat kemudian VIP ya. Kalau bayar 2 juta sekian, duduk paling depan, bisa makan siang sama ustadznya. Ini saya rasa menjatuhkan, menghilangkan muruah ilmu. Adapun teman-teman yang mungkin susah, nggak ada masalah. Mereka butuh, nggak ada masalah. Adapun menjadikan suatu dakwah eksklusif hanya untuk orang-orang yang punya uang, maka ini bukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya seorang waspada terkait dengan niat, jangan sampai kemudian dia berdakwah baik ustadznya maupun panitia dengan orientasi dunia, akhirnya tidak dapat apa-apa di akhirat. Selama niatnya bisa murni untuk Allah Subhanahu wa taala, dunia hanyalah mengikut bukan menjadi orientasinya, maka insyaallah pahalanya sempurna. Pahalanya sempurna. Wallahu taala alam shawab. Maka di sini Allah menyuruh, "Qul," katakanlah Muhammad, "Ma as'alukum alaihi min ajr." Aku tidak minta kepada kalian upah sedikit pun. Wa ma ana minal mutakallifin, dan aku tidak pernah bertakalluf, yaitu aku tidak pernah mengada-ngada. Yaitu apa yang aku sampaikan ini bukan karangan aku. Semua yang aku sampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak aku tambahi, tidak aku kurangi. Aku tidak mengada-ngada. Ini tafsir yang terkait dengan ayat ini, yaitu aku bukan mengada-ngada. Ini semua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam masalah agama tidak usah mengada-ngada. Cukup dari Al-Qur'an dan Sunnah. Jangan bikin-bikin sendiri, jangan mengada-ngada sendiri. Ya, karena Al-Quran dan Sunnah sudah cukup. Oleh karenanya para sahabat
radhiyallahu taala anhum, mereka adalah orang-orang yang paling jauh dari takalluf, yaitu melakukan suatu perkataan-perbuatan yang tidak diperintahkan. Dalam satu riwayat Ibnu Mas'ud berkata, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad man." Siapa di antara kalian yang ingin mencontohi, mencari teladan, maka carilah teladan orang yang sudah meninggal, yaitu para sahabat. Fa innal hayya la yu'man alaihil fitnah. Adapun orang yang masih hidup tidak aman darinya fitnah, dia bisa terfitnah. Ulaika ashabu Muhammad. Jadikanlah para sahabat Nabi sebagai teladan. Mereka sudah direkomendasi Allah, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah meninggal. Jadikanlah mereka sebagai teladan. Mereka meninggal dalam kondisi diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah sahabat Nabi, jadikanlah mereka teladan. Abarru hadhil ummati quluban. Mereka adalah umat yang hatinya paling baik. Wa amaquha ilman, yang ilmunya paling dalam. Ya wajar guru mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqalluha takallufan, yang paling sedikit atau tidak mau mengada-ngada. Itu tidak mau melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak diperintahkan. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabihi. Kaum yang Allah pilihkan mereka untuk menemani nabinya. Fa'rifu lahum haqqahum, kenalilah hak mereka. Wa tamassaku bihadihim, berpegang teguhlah dengan petunjuk mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Sungguhnya para sahabat atas petunjuk yang lurus. Karena para sahabat sangat jauh dari bid'ah, dari mengada-ngada, melakukan perbuatan yang tidak diperintahkan oleh Nabi. Sampai ketika sahabat punya ide kepada Abu Bakar, yaitu Zaid bin Thabit, punya ide untuk mengkodifikasikan Al-Quran, Al-Quran dijadikan buku, itu pun berat bagi Abu Bakar. Padahal itu perkara jelas, boleh. Bahkan membantu dakwah. Ya. Nabi tidak melakukannya karena di zaman Nabi tidak mungkin dikodifikasikan Al-Quran, karena Al-Quran masih turun. Dan bisa jadi ada nasikh dan mansuh. Kalau dibukukan nanti ada yang dihapus, jadi repot. Dan Al-Quran ayat-ayatnya tidak teratur, bukan Al-Baqarah dulu kemudian selesai baru Al-Imran, enggak. Kadang-kadang turun ayat suruh masukkan Al-Baqarah, kadang-kadang turun ayat suruh masukkan ke Al-Maidah. Jadi ayat turun tapi urutannya itu nanti tidak mesti, tahu-tahu dia nyelip di ayat antara 100 sekian sampai 100 sekian. Seperti itu. Contohnya seperti surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat 5 ayat pertama. Yang pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, surat apa? Al-Alaq. Sisanya nanti ketika dakwah diganggu Abu Jahal belakangan. Setelah itu masih ada surat-surat lain. Terus ayat-ayat pelengkap dari surat Al-Alaq turun belakangan. Jadi ayat itu bukan satu paket ayat, satu surat enggak. Maka dengan demikian memang Quran tidak bisa dibukukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada mungkin nasikh mansuh, dihapus diganti, atau tadi ada ayat yang diselip-selipkan. Dan belum selesai. Kalau sudah selesai baru bisa dibukukan. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat, tidak akan ada perubahan. Disitulah ada ide kepada Abu Bakar untuk mengkodifikasikan. Itu pun Abu Bakar berat. Dia mengatakan, kalau saya suruh pindahin gunung lebih beringan daripada saya harus membukukan Al-Quran yang Rasulullah tidak lakukan. Ini padahal bukan ritual. Ini sekedar sarana untuk memahami Al-Quran. Tapi begitu kehati-hatian para sahabat, mereka yang paling berilmu, makanya mereka paling jauh daripada mengada-ngada dari perkara bid'ah, dari perkara melakukan yang tidak diperintahkan oleh Nabi dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Ibnu Katsir membuat kaidah lau kana khairan la sabaquna ilaih. Yaitu kalau seandainya ada sesuatu yang baik, maka para sahabat pasti sudah mendahului, karena mereka orang yang paling semangat ibadah. Tapi mereka tidak mengada-ngada. Mereka tidak mengada-ngada. Maka jika sahabat tidak melakukan, dia tidak melakukan. Jadi takalluf. Takalluf hal yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian hadis dari An-Masruq, qala dakhalna ala Abdullah bin Mas'ud. Masruq tabi'in, muridnya Ibnu Mas'ud. Kami menemui Abdullah bin Mas'ud. Faqala ya ayyuhan nas. Maka Ibnu Mas'ud berkata, wahai manusia sekalian, man alima syai'an falyaqul bihi. Yang punya ilmu jawab. Wa man lam ya'lam, yang tidak punya ilmu tidak tahu, falyaqul Allahu a'lam. Bilang aja Allahu a'lam. Fa inna minal ilmi an yaqula lima la ya'lamu Allahu a'lam. Di antara ilmu, kalau orang tidak tahu jawabannya, bilang aja Allahu a'lam. Kenapa mengatakan wallahu a'lam termasuk ilmu? Karena berarti orang itu ngerti mana bagian yang dia tahu, mana bagian yang dia tidak tahu. Ketika dia tahu bagian yang dia tidak tahu, sehingga dia mengucap Allah alam, berarti dia punya ilmu tentang apa yang dia tidak tahu. Paham?
Dia tahu mana yang dia tahu dan dia tahu mana yang dia tidak tahu. Untuk yang dia tidak tahu berarti dia bisa klasifikasi mana yang dia tahu, mana yang tidak tahu. Jadi masalah ketika orang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Jadi masalah orang tidak tahu, dia tidak tahu bahwasanya dia tidak tahu. Sehingga akhirnya dia nekat berbicara, akhirnya dia melakukan jahal murakkab, yaitu goblok kuadrat. Sudah salah, tidak tahu kalau dia salah. Dan ini berbahaya ya. Oleh karenanya di antara ilmu seorang berani mengucapkan Allahu a'lam. Qala Allah Ta'ala li nabihi, maka Ibnu Mas'ud berdalil dengan ayat ini. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah aku tidak pernah minta kepada kalian upah sedikit pun dan aku tidak termasuk orang yang mengada-ngada. Itu kalau tidak tahu bilang aja tidak tahu, wallahu alam. Kenapa susah-susah? Ini dipraktikkan oleh para ulama, dipraktikkan oleh Imam Malik. Imam Malik didatangi oleh seorang dari jauh, bersafar jauh. Bawa 40 soal, Imam Malik cuma menjawab 2, 3. Lagi datang bawa sekian puluh soal, dia cuma jawab 1, 2. Dengan mudah dia bilang apa? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Sampai ada yang protes, "Wah Imam Malik, saya datang dari jauh. Apa yang harus saya ucapkan sama kaum saya? Kau bilang Allahu a'lam?" "Iya, bilang Allahu a'lam." Ini pulang saya mau lapor gimana? Jauh-jauh ternyata Imam Malik bilang apa? Allahu a'lam. Ada lagi satu protes, "Wah Imam Malik, ya Aba Abdillah. Ini perkara ringan, jawab aja. Jawab aja, tinggal jawab." Datang dari jauh, jawab. Kata Imam Malik, tidak ada urusan agama yang ringan. Ya. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami akan meletakkan kepadamu perkataan yang berat. Semua perkara agama adalah perkara berat. Semuanya perkara agama berarti berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tidak tahu, Allahu a'lam. Maka di antara bentuk takalluf adalah berbicara sesuatu yang dia tidak tahu. Makanya ada perkataan indah dinukil oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dari perkataan Ibnu Taimiyah dari Al-Fatwa Hamawiyah. Beliau berkata bahwasanya para ulama berkata, sungguhnya dunia dan agama ini rusak oleh 4 orang. 4 orang yang merusak agama dan dunia. Siapa 4 orang tersebut? Pertama, nisfu mutakallim, setengah ahli kalam. Nisfu faqih, setengah faqih. Yang ketiga, nisfu nahwi, setengah ahli nahwi. Yang keempat, nisfu tabib, setengah dokter. Setengah ahli kalam. Tahu kalam, ilmu kalam sedikit-sedikit, ini biasanya ngerusak. Tapi kalau tahu ilmu kalam secara totalitas, biasanya tahu ilmu kalam itu bahaya. Sebagaimana banyak ahli kalam yang akhirnya tobat di akhir hayatnya. Ternyata ilmu kalam yang bersumber dari filsafat Yunani, kemudian dimodifikasi oleh orang Islam, ternyata membuat keraguan, membuat kebimbangan. Sehingga pendapat mereka sering berubah-ubah. Dan mereka menyesali di akhir hayat mereka. Ini yang benar-benar ahli ilmu kalam biasanya menyesal. Tapi kalau tahu sedikit-sedikit, biasanya merusak. Masukkan pemikiran-pemikiran teori-teori dalam akidah yang tidak perlu. Logika berfikir dalam akidah yang salah. Logikanya salah. Sehingga akhirnya menolak ayat dan hadis. Akhirnya mentakwil ayat dan hadis gara-gara setengah ilmu kalam. Seandainya dia ahli benar ilmu kalam, dia akan sadar bahwa ilmu kalam, ilmu yang dibenci. Oleh karena Imam Syafi'i mentahdir memperingatkan umat tidak boleh belajar ilmu kalam. Ya. Bahkan sebenarnya mengatakan man talaba al-ilm bil kalam tazandak. Siapa yang belajar cari agama dengan ilmu kalam bisa jadi zindik. Yang kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, hukmi ahli kalam an yujradu bin ni'al. Hukumku kepada orang yang belajar ilmu kalam agar dicambuk dengan atau dipukul pakai sendal, kemudian diarak di masyarakat untuk dipermalukan. Inilah orang yang belajar ilmu kalam dan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini perkataan Imam Syafi'i luar biasa. Karena orang ahli kalam ketika berbicara akidah, mereka mengatakan ada bagian ilmu akidah tidak boleh pakai dalil. Harus pakai murni akal, tidak boleh pakai dalil. Bagaimana belajar tentang Allah tidak pakai dalil? Sehingga mereka bicara kalau bicara sifat-sifat Allah harus pakai akal. Siapa yang bicara tentang sifat-sifat Allah pakai dalil maka tertolak. Karena ini ranahnya akal, bukan ranahnya dalil. Subhanallah. Dan mereka tulis dalam buku-buku mereka. Taib. Kalau bicara tentang Allah pakai akal, akal siapa yang mau dipakai? Pertanyaan berikutnya. Akal siapa? Sementara akal ahlu filsafat berselisih.
Dari filsafat Yunani mereka bicara tentang metafisika ma waral alam, sesuatu di balik alam semesta, berbicara tentang Tuhan. Ternyata mereka berbeda pendapat. Plato punya pendapat, Aristoteles punya pendapat, saling bantah-bantahan. Plato dibantah Aristoteles, Rasul dibantah oleh Plotinus, dibantah. Terus mau ikut yang mana? Kemudian mereka diambil pemikirannya oleh Ibnu Sina, filsuf Muslim. Ibnu Sina berbeda juga dengan Al-Farabi. Al-Farabi kemudian Ibnu Sina. Kemudian Ahlul Kalam juga berbeda-beda. Jahmiyah beda, Mu'tazilah beda, Asy'ariyah berbeda. Asy'ariyah saja berbeda-beda. Ada Asy'ariyah yang pertama muncul bermadzhab Kullabiyah, kemudian Asy'ariyah berikutnya. Asy'ariyah bermadzhab Mu'tazilah yang diwakili oleh Al-Juwaini, kemudian Asy'ariyah terpengaruh dengan filsafat yang dipengaruhi Ar-Razi. Kemudian muncul Asy'ariyah belakangan yang membantah Ar-Razi, membantah Al-Juwaini, membantah. Terus akal mana yang mau dipakai? Makanya sungguh indah perkataan Imam Malik, bi ai aklin yuzanu al-kitab wa sunnah. Kata mau pakai akal siapa mau ditimbang Al-Qur'an dan sunnah. Kalau kita bicara tentang Allah, ada Al-Qur'an, ada dalil. Kalau saya boleh milih akal, saya pilih akal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya boleh pilih akal, saya pilih akalnya para sahabat. Ngapain ikut akal-akal yang enggak jelas. Jadi ini merusak agama. Yang berikutnya nisfu faqih. Faqih tapi setengah-setengah. Jadi ilmunya tidak matang, akhirnya fatwanya juga ngaco karena dia baru setengah belajar, akhirnya fatwa ngaco. Ini merusak negara bisa. Nisfun nahwi, yang ahli nahwu cuma setengah-setengah, ini merusak bahasa Arab. Yang berikutnya setengah tabib, ini juga bahaya. Bikin resep bikin mati orang. Dan banyak terjadi. Ya. Enggak ahli sekali, setengah, ahlinya setengah, akhirnya merusak. Makanya kalau enggak tahu bilang aja Allahu a'lam. Jangan sok tahu karena dampaknya buruk, bisa terjadi kerusakan. Taib, kita lanjutkan. Bab tahrimin niyaha 'alal mayyit wa latmil khaddi wa syaqqil jaybi wa natfis sya'ri wa halqihi wa du'a'i bil wail was subur. Bab larangan meratap ketika terkena musibah, ada kematian. 'Alal mayyit, meratapi mayat. Dan larangan untuk memukul-mukul pipi. Wa syaqqil jayb, jayb itu ini, kerah baju yang untuk masukin kepala, namanya jayb. Tidak boleh merobek. Wa natfis sya'r, dan larangan untuk mencabut-cabut rambut ya. Wa halqihi, demikian juga ini menjabak rambut, mencabut rambut, menggunduli rambut untuk menunjukkan ikut berduka. Wa du'a bil waili was subur, dan doa dengan celaka aku, celaka aku. Ini semua adalah perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan tidak ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan niyah adalah dosa besar, dosa besar. Makanya Rasulullah mengatakan an-naihah illam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa alaihi sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Seorang wanita yang meratap mayat kalau meninggal dalam kondisi belum bertobat, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak, kemudian dipakaikan pakaian yang terbuat dari cairan metal yang sangat panas dan menggunakan mantel yang menimbulkan gatal luar biasa. Itu disiksa, menunjukkan bahwasanya perbuatan niyaha adalah dosa besar. Dan Rasulullah mengatakan an-naihah, wanita yang meratap, karena kebanyakan ratapan dilakukan oleh para wanita yang tidak kuat. Oleh karenanya zaman dahulu orang jahiliyah bangga kalau ketika dia meninggal diratapi. Mereka bangga. Untuk menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang penting, makanya ada yang meratapinya, sedih dengan kepergiannya. Maka mereka berwasiat ya, agar meratapi mereka kalau mereka meninggal dunia. Seperti disebutkan sebagian ahli jahiliyah berkata, "Idza muttu fan'ini atau fan'ini bima ana ahluhu." Jika aku mati maka ratapilah aku dengan memang yang aku berhak untuk diratapi dengannya. Wa syukki alayya al-jayba bima ya benata ma'badin. Dan jangan lupa kau robek kerah bajumu wahai putri fulan, yaitu dia bilang istrinya. Kalau saya mati maka merataplah. Karena merupakan satu kebanggaan bagi seorang jika dia meninggal diratapi.
Oleh karenanya kebiasaan ini juga dilakukan oleh sebagian umat selain umat Islam. Sampai saya lihat suatu daerah disebutkan, Ustaz, kalau ada orang meninggal di sini, orang datang nangis-nangis, jambak-jambak rambut, teriak-teriak, bahkan ada yang dibayar supaya nangis. Karena ketika banyak yang menangis, ramai tangisan, menunjukkan orang ini sangat mulia. Karena yang kepergiannya ditangisi oleh banyak orang. Ya. Adapun dalam Islam tidak boleh. Karena ketika seorang meratap, seakan-akan dia tidak ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini terkait dengan adab ketika ada yang meninggal, maka tidak boleh seorang kemudian meratapi. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Sungguhnya mayat diazab di kuburannya karena niyaha, yaitu karena teriakan-teriakan, ratapan-ratapan yang dilakukan atasnya ketika dia sudah meninggal dunia. Ya, jadi dia meninggal diratapin. Dia sudah dikubur masih meratap-ratap juga. Maka mayat ini disiksa gara-gara ratapan tersebut. Maka khilaf di kalangan para ulama terkait makna mayat diadab karena bibukai ahlihi alaih. Mayat, kata Nabi SAW, mayat disiksa karena tangisan keluarganya. Padahal kita tahu dalam ayat wala taziru waziratun wizra ukhra, seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Yang menangis keluarganya, kenapa dia disiksa? Maka di sini jadi perdebatan bahkan di kalangan para sahabat. Aisyah radhiyallahu anha mengingkari hadis ini, dia mengatakan yang meriwayatkan lupa, dia mengingkari Ibnu Umar. Ibnu Umar salah riwayat. Karena Allah berfirman wala taziru waziratun wizra ukhra. Ibnu Umar salah riwayat. Bahwasanya Allah berfirman tidak ada seorang menanggung dosa orang lain. Ngapain keluarganya menangis, kenapa dia yang diazab? Namun hadis ini tidak salah riwayat, karena yang meriwayatkan bukan cuma Ibnu Umar. Umar bin Khattab juga meriwayatkan, ada sahabat yang lain juga meriwayatkan. Sehingga hadis ini jelas-jelas dilafalkan oleh Nabi SAW. Cuma bagaimana tafsirannya? Khilaf di kalangan para ulama. Maka ada beberapa pendapat, jumhur berpendapat, ini pendapat dari ulama, maksud dari hadis ini, bahwasanya dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburan jika dia berwasiat kepada keluarganya untuk menangisinya. Sebagaimana kebiasaan orang jahiliyah. Maka dia sengaja tangisi aku kalau aku meninggal. Jangan lupa nangisnya 7 hari ya. Maka ini tidak boleh. Berarti dia yang menyebabkan mereka menangisinya, maka dia juga mendapatkan dampaknya, maka dia juga diazab di alam barzah. Ini pendapat yang pertama. Adapun jika dia sudah menasihati keluarganya, terus keluarganya tetap menangis, maka dia tidak terkena azab. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, dia diazab jika dia diam saja, tidak bernahi mungkar. Ketika dia masih hidup, dia tahu keluarganya suka nangis. Istrinya kalau ada anaknya mati, maka nangis meratap. Kakaknya, adiknya, kalau ada yang menangis meratap. Harusnya dia nasihati. Harusnya dia bernahi mungkar ketika dia masih hidup. Apalagi ketika dia akan meninggal dunia. Jangan ratapi saya. Jangan nangisi saya. Istriku sini. Jangan nangisi saya. Anak-anak jangan ada yang nangisi saya. Abi enggak mau ditangisin. Kakak adik jangan tangisi saya. Rasulullah berkata seorang akan diadab akibat tangisan keluarganya. Saya tidak mau ditangisin. Sabar. Nah, ketika dia tahu keluarganya suka menangis dan dia biarkan saja, maka dia kena juga. Karena dia tidak preventif, dia tidak bernahi mungkar. Maka kalau kita sempat berwasiat, wasiat kepada keluarga jangan apa? Menangis. Sekarang bapak-bapak wasiat pulang, wasiat sama istri. Kalau saya meninggal jangan meratap. Nangis boleh. Nangis wajar, tapi Abi, kenapa kau tinggalkan aku? Abi. Jangan. Nah. Karena ibu-ibu yang biasanya tidak kuat apa? Menangis. Makanya ibu kalau suami masih hidup jangan diomelin. Makanya di antara hak suami yang hak paling besar adalah hak suami. Makanya kalau wanita ada keluarganya meninggal, dia hanya boleh berduka 3 hari. Untuk suami 4 bulan 10 hari. Lama. Dia tidak boleh keluar rumah. Dia tidak boleh berhias, tidak boleh berhias. Dia boleh bersedih dengan suaminya selama 4 bulan 10 hari. Menunjukkan bagaimana agungnya hak suami. Sampai dia boleh untuk bersedih selama 4 bulan 10 hari. Yang lainnya cuma 3 hari.
Subhanallah. Bagaimana besarnya hak suami. Makanya ada sebagian wanita, dulu sempat kejadian ada seorang artis atau apa suaminya meninggal. Maka banyak ibu-ibu yang menangis. Suami orang meninggal, mereka pada nangis. Suaminya masih hidup, diomelin. Suami orang ditangisin. Suami sendiri diperhatikan. Oleh karenanya kalau kita tahu istri kita tidak kuat imannya, kita nasihati. Kalau kita sudah nasihati, mereka tetap nangis, kita enggak diazab. Tapi kalau kita biarin, nah ini kita kena. Ini pendapat kedua. Azan ya? Berapa menit? 2 menit ya. Pendapat ketiga, ini khusus tentang orang-orang kafir. Ya. Karena orang mukmin tidak diazab dengan azab yang lain. Tapi pendapat ulama orang kafir pun demikian. Dia tidak diazab dengan azab orang lain. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah punya pendapat, dia mengatakan, dia mengkompromikan antara hadis dengan ayat. Kata beliau bahwasanya kondisi alam barzah maka dianggap terkait dengan alam dunia, ada kaitannya. Maka di dunia kita bisa terkena siksaan akibat kesalahan orang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah." Takutlah kalian kepada fitnah yang tidak hanya menimpa orang zalim saja di antara kalian. Benar atau tidak? Ada orang maksiat kemudian Allah turunkan musim kemarau, Allah turunkan banjir. Yang soleh juga kena atau tidak? Kena. Maka kata Al-Qurtubi demikian juga, ini seperti alam barzah. Dia tidak salah, yang salah anak istrinya tapi dia juga kena dampaknya. Maka ini di antara wasiat Nabi agar kita menasihati anak istri kita sebelum kita meninggal. Khawatirnya kita kena dampak maksiat yang mereka lakukan. Allah alam bisawab, pendapat yang lebih kuat pendapat jumhur bahwasanya dia ikut disiksa akibat perbuatan dia kalau dia menyuruh keluarganya untuk meratapinya. Baik, silakan azan. Yang mau bertanya saya persilakan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalam. Baik, demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.